Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali pagi hari ini dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Sebelum kita beraktivitas dan bekerja sepanjang hari ini, mari kita merenungkan dan melihat beberapa ayat kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kita terima dan kita baca dan kita simpan di dalam hati dan pikiran kita itu menjadikan berkat dan kekuatan bagi hidup kita di sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Kita sedang memperingati Hari Kartini, dan pada pagi hari ini renungan firman Tuhan juga saya berbicara tentang tokoh wanita dalam Alkitab. Walaupun apa yang saya sampaikan ini jarang sekali diulas dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, tetapi pagi hari ini mari kita melihat dari segi positif yang tersimpan dari cerita dalam salah satu tokoh cerita dalam Alkitab, yaitu tentang ratu dari selatan, yaitu Ratu Seba. Di sana diceritakan bahwa Ratu Seba ini hanya dicatat di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, dan Tuhan Yesus menyebutkan satu kali juga di dalam perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Matius. Puji Tuhan, saya ingin membawa dari sebuah pemikiran atau perenungan saya pribadi tentang cerita Ratu dari Selatan atau Ratu Seba ini ya Bapak Ibu. Bagaimana kita harus belajar merenungkan atau memikirkan tentang kekaguman kita tentang karya Tuhan. Yang pertama, saya akan membaca di dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka dapat berdalih. Itu Roma 1 ayat 20. Kita dengan ayat yang kita sudah baca ini dalam Roma 1 ayat 20, bahwa kita sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam apa yang kita temui setiap hari, apa yang kita rasakan dan apa yang kita jumpai, itu sebenarnya kalau kita merenungkan dan kita menyadari, kita sebenarnya dapat merasakan tentang keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini dikatakan bahwa yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kalau kita mengagumi karya yang ada di dunia ini, tanaman, pohon, dan segala ciptaan Tuhan, manusia yang diciptakan berjumlah yang bermiliar-miliar ini tidak ada memiliki wajah yang sama. Dari situ kita pun dapat menyimpulkan dan dapat kita membuat sebuah kesimpulan pemikiran bahwa itulah karya agung, keberadaan dari Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah. Dia itu adalah sungguh nyata di dalam kehidupan kita, dan kita pun dapat merasakan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin membawa saudara dalam sebuah pemikiran yang lain, bagaimana seorang yang tidak mengenal Tuhan, seorang ratu dari selatan yang tidak mengenal Tuhan pun dapat merasakan tentang kebesaran Tuhan dan keberadaan Tuhan, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, ratu dari selatan adalah Ratu Seba. Saya membaca di dalam kamus yang membahas tentang Ratu Seba ini, bahwa sebenarnya Ratu Seba ini adalah seorang ratu yang berasal dari Ethiopia atau Yaman ya. Di dalam tepatnya di sebuah daerah yang bernama Eritrea. Yang saya dapat
peroleh dari kamus, dan dikatakan di sana bahwa ratu ini adalah yang menguasai dari daerah ini yang bernama Ratu Sheba. Sheba namanya. Dan ini dicatat di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13 dan 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 12, dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam Matius 12 ayat 42, di sana dikatakan dia sebagai ratu dari selatan. Saya akan membawa saudara kepada bagaimana Ratu Sheba ini yang sebenarnya dia mengagumi atau mendengar suara dari seorang raja, yaitu Raja Salomo. Dia mendengar berita bahwa raja ini raja yang sangat luar biasa, raja yang sangat berhikmat dan sebagainya. Dan seakhirnya ceritanya Ratu Sheba ini menjadi penasaran, dia ingin menemui seorang raja yang bernama Raja Salomo. Dan dia ingin menguji Raja Salomo ini dengan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya untuk mengetes atau menguji apakah benar yang dia dengar dari orang, apakah seperti itu yang diceritakan tentang Raja Salomo ini. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja ayat yang ke-10, pasal yang ke-10, 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 4. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ayat yang ke-7, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum kuberitahukan kepadaku. Belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Dan apa yang menjadikan perkataan dari Ratu Sheba? Ayat 9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel, karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Ratu Sheba yang tidak mengenal, yang tidak percaya kepada Allah Israel, tetapi dia dengan melihat kehidupan dari Raja Salomo, dia pun dapat mengatakan bahwa Allah itu ada, keberadaan Allah itu ada, kebesaran Allah itu ada, dengan memperkatakan dalam ayat 9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Jadi Ratu Sheba yang dari selatan ini mengakui tentang kebenaran Tuhan, tentang keberadaan Tuhan. Tadi di dalam Roma 1 ayat yang ke-20, dan sudah saya jelaskan, sebenarnya kita pun juga dapat mengakui keberadaan dan kebesaran Tuhan itu dari lingkungan, dari apa yang kita lihat, apa yang kita alami, dari pemandangan, dari ciptaan Tuhan dan sebagainya, apa yang kita hirup, oksigen yang kita nikmatin tidak pernah habis dan sebagainya. Itu pun kita pun juga dapat mengagumi dan percaya tentang keberadaan Tuhan. Sekarang tentang hal ini kembali kepada diri kita sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudara, dalam hidup Bapak Ibu Saudara itu sudah memancarkan tentang keberadaan Tuhan dari Bapak Ibu Saudara sebagai orang yang sudah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau kebenaran dan eksistensi Tuhan itu seharusnya tidak sulit untuk terlihat seperti yang saya utarakan tadi, bagaimana dengan peran kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini, Bapak Saudara ya? Apakah kita ini sudah mempresentasikan kebenaran menurut prinsip dari kebenaran firman Tuhan, atau malahkah kita ini menjadi sebuah batu sandungan? Mari hati Bapa itu ada di dalam hidup kita, sehingga dengan segala keberadaan kita,
seperti Raja Salomo dan bagaimana Ratu Seba dari selatan melihat dan mengagumi dan dapat mengatakan bahwa dia dapat mengatakan dengan ucapannya mengakui tentang kebenaran Tuhan. Dan demikian dengan kehidupan kita secara pribadi, mari hati Bapa itu ada di dalam hidup kita. Kita memprestasikan, memancarkan tentang Tuhan, dan orang yang melihat kita, orang-orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, melihat keberadaan kita, perbuatan, perkataan, tingkah laku kita, itu mencerminkan akan kebesaran Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah renungan sarapan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pagi hari ini. Kiranya saudara, Bapak Ibu Saudara dapat mengerti dan memahami apa yang saya maksud, dan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.